Kontak dulu kita. Doain ya biar lancar ya. Bye-bye. Pertemuan dengan orang tua kekasih membawa dampak besar pada status hubungan pasangan Keisha Alvaro dengan Zaskia Chadwick. Bila sebelumnya, jagat maya jadi saksi kisah asmara mereka, kini hubungan itu sudah tersibak. Bahkan dua remaja yang terjerat cinta lokasi di sinetron Dari Jendela SMP itu tak sungkan berbagi kebersamaan mereka dengan tim status selebritis. Aduh, sebegini karena cinta, aduh, sebegini karena sayang. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah Kalau kemana-mana bareng kan, kebetulan kan kita sering satu set ya, sering satu scene, jadi kemana-mana bareng. Terus juga kalau mau makan ya bareng, dan berbagai hal lainnya kayak main atau kadang nongkrong itu bareng. Seneng lah, gila kali. Siapa yang gak seneng ketemu Mas Yomi? Seneng sih. Pas awal-awal tuh aku malu-malu kan ketemunya. Saya Pasha Ungu loh, wow. Tapi ternyata dia nggak tahu Pas Yomi. Iya. Parah nggak orang ini? ku mau dia, tak mau yang lain. Dipasangkan sebagai dua insan yang menyimpan rasa dalam sinetron Dari Jendela SMP, rupanya pemeran Roni dan Santi itu tak kuasa menahan gejolak rasa yang benar-benar tumbuh di hati mereka dalam realita yang sesungguhnya. Cinta dari sekadar skenario sinetron menjelma dalam kehidupan nyata Keisha Alvaro dan Zaskia Chadwick. Lantas, seperti apa kebersamaan Keisha dan Zaskia pasca resmi menyandang status sebagai pasangan kekasih? Benarkah keduanya kerap menghabiskan waktu dengan boncengan motor berdua? Seperti apa kemesraan Keisha dan Zaskia berkeliling lokasi syuting dengan sepeda motor? kapanpun tak ada kata cukup. Santi, maafin aku ya. Aku yang salah. Ada nggak? Tuh kan, Yang lupa siapa? iseng banget. Yang lupa siapa? Yang lupa siapa? Kamu ngambil kapan? Tadi kan kamu titipin ke aku. Enggak, aku dari kantong, jujur. Jujur ya? Kalau misalnya ngambil dari Jujur kantong, gak? Jujur gak? kalau ngambil dari kantong Jujur tuh ya? pahlawan. Enggak. Tadi aku taruh kantong. Nih, dulu kita. Doain ya biar lancar ya. Macet ya, macet. Macet. Biar gak jenuh juga, biar gak bosen juga di sini. Karena kalau diem di kamar terus tuh kayak apa ya, kayak bosen gitu, nggak tahu mau ngapain kalau di kamar. Makanya kadang keluar, kadang kalau aku break lama juga main basket sama dia. Kalau dari ayah aku sendiri kan maksudnya ayah ngerti lah aku orangnya gimana. Aku kan bisa dibilang ya sebentar lagi 17 tahun, sebentar lagi sudah memasuki bukan jenjang remaja lagi ya, udah masuk lebih dewasa gitu. Dan ayah juga pernah seumuran aku, jadi dia ngerti maksudnya nggak apa-apa temenan sama lawan jenis, sama siapapun itu, mau suka sama siapapun itu, asal tahu batasan aja. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa Intensitas pertemuan, kebersamaan seakan melekatkan hati Keisha dan Zaskia. Sampai-sampai dua sejoli muda ini seolah tak terpisahkan dalam mabuknya cinta masa muda. Tingkah Keisha yang kerap usil sekaligus jahil hanya direspon senyum malu serta rona merah di pipi Zaskia. Apa tadi?
Gak apa-apa, suka-sukaan, yang penting profesional. Suka sama siapa tuh? Enggak. Kita beda selera kalau makan. Iya, kalau makanan beda. Susah, ini kan lokal bule, jadi beda gitu lidah. Enggak, justru kebalik. Dia lebih bule daripada aku makanannya. Lagi serius tiba-tiba bercanda. Kadang lagi bercanda tiba-tiba serius. Iya, kadang kalau misalnya dia lagi ngomong serius tuh aku nggak bisa natap mukanya dia, saya pasti ketawa karena dia orangnya bercanda terus. Makanya kadang kalau dia lagi bete atau lagi bad mood tuh jadi orang-orang sekitar tuh ikutan bete juga, soalnya dia tuh senternya, dia yang bikin kita semua ketawa. Ya pokoknya dia yang paling heboh lah. Kalau untuk urusan itu sih ya aku serahin kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Kalau emang jodoh ya udah gitu. Jadi kalau enggak ya udah gitu. Aduh. Ya aku sih pasrah aja lah. Di tengah realita kasmaran Keisha dan Saskia, ada Ratu Sofia, sang mantan kekasih Keisha Alvaro, yang tak lagi mau ambil pusing seputar langkah asmara pria yang pernah mengisi relung hatinya. Pasalnya, percintaan yang dulu dijalani tak menumbuhkan bahagia. Sampai akhirnya dalam tali persahabatan dengan Sandrina Michelle, Ratu Sofia menemukan semangat baru. Saking kompaknya dengan Sandrina, dua icon girl dalam sinetron Dari Jendela SMP itu kerap menghabiskan waktu bersama dengan obrolan maupun gaya dance bersama di jejaring sosmed. Kita emang setiap hari bareng, makan aja bareng, pesen makan bareng, kesukaan makanan juga bareng. Jadi Ratu tuh kalau misalnya mau temennya susah, mau temennya lagi senang pun pasti selalu ada, selalu setia di sampingnya gitu loh. Kalau break tuh biasanya ke mall bareng, gitu, beli apa-apa bareng. Pasca kegagalan hubungannya, Ratu Sofia lebih memilih menjalin persahabatan. Orang yang paling memahaminya ialah sosok Sandrina Michelle. Bahkan saat ini, baik Ratu maupun Sandrina lebih fokus mempererat tali persahabatan mereka ketimbang memikirkan tipikal lelaki idaman yang bakal menaklukkan hati mereka. Sandrina, gue pengen beli motor. Hah? Sandrina, gue pengen beli motor. Sandrina, gue pengen minum botol. Iya, misalnya nih ada orang lewat nih. Iya, ada cogan nih, misalnya cogan lewat nih. Itu biasa kalau kita satu frekuensi itu pasti langsung lihat-lihatan. Sebenarnya nggak ada tipe-tipean ya nggak sih? Cuman tuh gini. Apa sih kok jadi ngomongin cowok? Oh iya udah nggak usah ngomongin cowok. Skip. Saya dia lagi sedih nih. Aku datang gitu kenapa nanya-nanya terus kita tuh saling nyemangatin, open minded gitu-gitu. Kita di mobil tuh biasa ada diam gini berdua ya kan. Nyanyi lagu. Kita ada masalah apa sih sebenarnya gitu ya. Misalnya aku lagi bete juga, dia datang kita nyanyi lagu. Ya tiba-tiba itu semua tuh hilang gitu aja masalah. Apa aja diobrolin gitu. Apa aja diobrolin. Yang lewat pun kita obrolin sebenarnya. Tapi yang lebih sering kita obrolin sih apa ya? Tentang pertemanan, tentang sifat orang gitu kan. Ya gue kayak gini. Itu tuh sebenarnya untuk ngeklopin pertemanan juga sih, saling ngerti satu sama lain. Persahabatan yang terjalin selama syuting sinetron Dari Jendela SMP bisa merasuk begitu kuat dalam kebersamaan Ratu Sofia dan Sandrina tak datang secara instan. Proses telah mereka lalui dan itu terkadang menimbulkan salah paham. Lantas, benarkah kedua sahabat karib itu sering terlibat pertengkaran? Lalu bagaimana Sandrina dan Ratu mengatasi konflik di antara mereka hingga tali persahabatan mereka masih lestari hingga kini? Pasti ada. Aku waktu itu ngasih tau dia, lu jangan terlalu kayak gini, kita bawa santai aja, jangan kayak bocah gitu. Ntar malah kita pusing sendiri men. Kita kan maksudnya aku ngasih tahu dia yang kebaikan, dia juga ngasih tahu aku kebaikan. Maksudnya kalau misalnya kita ada masalah pun ya kita biasanya ngomong, dan biasanya kalau nggak Ratu kasih tahu ke aku biasanya ngasih tahu ke dia gitu. Ya lu jangan ya masalah-masalah remaja gitu. Kita saling gitu aja. Nah dari situ kita bisa ngeliat kita nih kompak apa enggak gitu. Nah dari situ juga kita bisa saling ngerti satu sama lain. Oh berarti Ratu orangnya gini, Sandrina orangnya gini gitu. Ya sebenarnya saling menjaga aja sih.
Lantas, apa resep rahasia di balik persahabatan antara Ratu Sofia dan Sandrina Michelle yang tetap awet meski kerap terlibat cekcok di lokasi syuting? Benarkah karena karakter Sandrina yang terbuka membuat Ratu tak bisa lama-lama memendam amarah dengan sohib baiknya tersebut? Sandrina tuh baik, terus dia tuh orangnya to the point sama kayak aku suka sama orang yang to the point gitu. Belak-belakan. Belak-belakan. Kita tuh emang belak-belakan Terus banget. kita tuh satu frekuensi aja, nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa cocok gitu. Dulu tuh awal syuting juga aku nggak terlalu akrab sama dia. Kita akrab tuh baru-baru kesini-sini aja nih. Karena menurut kita berdua ini klop. Kita satu frekuensi dan enak gitu. Maksudnya nggak cocok lah gitu lah. Jadi nggak ada perseteruan yang nggak jelas gitu. Kita pertama kali ketemu di sinetron ini emang dari awal kita syuting pun kita udah kayak ngobrol bareng. Terus makin lama kita makin deket. Dan sekarang kita kalau kemana-mana nih, misalnya kayak sekarang nih Ratu nggak tag gimana, dia nemenin aku, tergantian. Aku lagi nggak tag, aku nemenin dia. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Setiap hubungan yang didasari atas keinginan baik akan menumbuhkan masa depan yang baik pula. Sayang untuk